Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Nama saya Nisa Munawar dengan dua teman saya yang bernama Abi Nurdin Tanjung 2016 30 142 dan Andriani 2016 30 181 dari kelompok 9 kelas TMB akan sedikit memaparkan tentang tutorial kelas dalam aplikasi Kitty Creator. Nah, kita buka dulu aplikasi Kitty Creator. Di sini udah kebuka 3 file sebelumnya, 3 file kemarin, karena di sini kami bertujuannya untuk memasukkan 3 perhitungan dalam satu kelas di aplikasi Kitty ini. Di sini ada 3 perhitungan. Yang pertama ini belanja Jeko, terus faktorial pangkat dengan ATM Rama. Kita mulai membuat new project Kitty Console application. Di sini kita kasih nama tugas kelas. Di next. Nah, ini agar 3 perhitungan ini tidak hilang, jadi saya menambahkan project baru di sini di tugas kelas ini. Nah, di sini saya akan membuat kelas. Nah, tetapi di sini saya akan memasukkan dari faktorial pangkat ini. Ini akan dimasukin ke project kelas. Di sini terdapat rumus faktorial dan ini rumus dari pangkat. Ini. Nah, setelah itu membuka kelas, new file, C++. Di sini ada C++ class, C++ source file, dan juga C++ header file. Nah, kita klik yang C++ class. Nah, di sini sudah muncul. Kita kasih nama kelas hitung. Dan jangan lupa pada penamaan nama kelas ini harus terdapat perbedaan dari nama kelas dengan header file. Jadi di sini bedanya dari huruf awalnya ini hitung dengan ini harus berbeda. Lalu base kelasnya key object. Nah, sudah gini kita next. Finish. Nah, ini sudah muncul tampilan pertama dari kelas. Nah, pertama-tama kita ke main CPP faktorial pangkat dan kita copy integer faktorial ini, fungsi integer faktorial ini kita copy masukin ke headers hitung H ini, kita paste di bawah explicit ini. Nah, titik koma. Setelah itu kembali ke main CPP faktorial pangkat, kita copyin fungsi dari integer pangkat, copy ke hitung H di bawah integer faktorial. Nah, titik koma. Nah, setelah ini
di faktorial ini kita klik kanan, lalu refaktor. Nah, di sini ada add definition in hitung CPP, add definition outside class, dan add definition inside class. Kita pilih yang add definition in hitung CPP. Nah, kita akan membuat file di hitung CPP yang berisi fungsi dari faktorial pangkat tadi, yang tadi kita masukin rumus. Nah, di sini ntar yang ini dengan ini rumus ini dimasukkan ke hitung CPP tadi. Lalu yang tadi kita refaktor juga yang pangkat ke sama definition in hitung CPP juga. Nah, kemudian kita masukkan rumus-rumusnya ke dalam main CPP yang tadi. Kita copy yang ini, copy masuk ke hitung CPP tadi. Tadi kan rumus dari fungsi faktorial. Kita paste di sini. Nah, ini fungsi faktorial sudah dipaste. Nah, kita kembali lagi ke faktorial pangkat main CPP. Kita copy lagi rumus dari pangkat ini, kopikan dan masukin ke hitung CPP yang di pangkat ini, rumus pangkat, paste. Nah, udah di sini udah di kopikan di hitung CPP, udah terdefinisikan di hitung CPP. Kemudian terus di sini, yang di sini ini perhitungan. Nah, ini tuh, tapi ini lihat soalnya itu dari soal X faktorial kali Y faktorial pangkat X pangkat Y faktorial. Ini soalnya, dan ini rumusnya dari soal tadi. Nah, kita copy aja yang ini, integer hasil, copy ke main CPP yang di tugas kelas ini di bawah Keycore application. Setelah ini pada tugas kelas ini ada hitung ini, udah masuk ke hitung CPP dan main CPP. Dan untuk memanggil semua perhitungan ini, kita include dan pakai petik di sini, karena yang akan kita panggil hitung.h. Udah ini nah, udah gini. Di sini pakai tanda petik, enggak kayak yang di bawah, yang di atas ini pakai buka kurung ini, enggak, tapi harus pakai tanda petik. Dan di sini kita panggil lagi
dengan hitung hit titik koma. Nah, pada rumus ini maka ini tidak akan terdefinisikan, jadi kita akan mengasih objek di depan pangkat kayak ini, hit ini itu agar terdefinisi seperti ini. Nah, ini di sini pakai titik, pakai dot, jangan lupa agar terdefinisi. Di sini juga sama, kita panggil hit dot faktorial. Di sini juga sama, kasih hit semua. Ini kasih hit semua biar bisa terdefinisi. Nah, setelah ini jika ingin mendebak harus menambahkan di sini dengan include debug biar bisa di run. Nah, kemudian di bawah integer hasil pun di sini debug juga, debug. Nah, yang akan kita debug tuh kita tulis hasil, titik komanya jangan lupa. Nah, coba kita debug save. Kita tunggu. Nah, di sini tidak ada kesalahan. Oh iya, di sini saya lupa pada rumus yang di faktorial pangkat. Di sini xe-nya tidak saya copy, saya lupa. Nah, ini kan nilai dari pangkat faktorial x tadi. Kita kopikan saja. Lalu coba kita debug lagi. Kita tunggu. Oh, kita build. Kita tunggu. Nah, di sini masih tidak bisa di run. Kita coba dulu, kita close project, tugas kelas. Lalu kita ambil lagi file tadi, ini tugas kelas di design project. Nah, kita coba run. Nah, ini di sini sudah jalan. Nah, di sini sudah terbaca hasilnya. Ini 2 karena menurut soal tadi soalnya x faktorial kali y faktorial pangkat x pangkat y faktorial itu hasilnya 2. Nah, hasilnya 2. Oke, selesai dari faktorial pangkat. Kita
lanjut ke perhitungan perhitungan belanja Jeko dan dan perhitungan Rama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binurin Tanjung dari kelas TMB nomor induk 2016-30-142 akan melanjutkan tutorial dari tutorial faktorial pangkat Nisa Munawar. Jadi dengan menggunakan membuat kelas dengan menggunakan satu kelas saja. Jadi kita akan membuatnya. Kita langsung saja membuatnya. Oke, di sini terdapat header yaitu hitung.h dan source-nya hitung.cpp. Oke, jadi setelah agar kita mempersingkat line yang akan kita buat di main CPP, kita hanya tinggal memindahkan singkatnya, yaitu memindahkan integer atau fungsi-fungsi di dalamnya agar dipindahkan ke hitung.h. Itu seperti otaknya dalam kelasnya ini. Oke, mari kita coba langsung. Jadi pertama adalah kita blok in shopping ini sampai tanda kurung. Oke, kita copy masuk ke .h, kita pas paste di sini titik koma karena ini bukan termasuk fungsi lagi, kepala fungsinya aja kita ambil, jadi perlu titik koma. Oke, titik koma, saya enter saja biar kelihatan gampang. Oke, untuk selanjutnya kita masuk lagi ke main CPP yang sebelumnya. Kita cek lagi apakah ada fungsi-fungsi lainnya. Ternyata tidak ada, hanya satu kan. Ini langsung ke in main-nya. Oke, selanjutnya setelah masuk ke .h, kita akan menginput apa sih ini, si integer shopping, si fungsi shopping ini nih apa. Kita klik shoppingnya, klik kanan, faktor, selanjutnya add definition in hitung.cpp. Jadi waktu kita membuat kelas hitung.h ini udah langsung sepaket sama hitung.cpp, jadi udah tersambung secara manual gitu ya, secara otomatis maksudnya. Oke, klik. Nah, langsung di sini terbuat kan integer hitung shopping. Oke, jadi kita perlu mendefinisikan apa itu shopping. Kita buka lagi main cpp-nya, kita copy dari integer paling atas sampai enter, copy masuk ke hitung.cpp. Sekarang bukan .h lagi, kita langsung saja paste lah, jadi ya. Oke, sudah jadi. Selanjutnya mari kita coba di sini. Nah, ini karena sudah dimasukkan, terus saja start. Oke, nah coba kita debug dulu ya. Oh maaf, terlupakan karena misalnya kan ada perbedaan dalam memanggil fungsi.
Kalau memanggil fungsi kan di atasnya udah ada fungsi duluan, jadi tinggal dipanggil aja. Nah kalau ini juga mirip memanggil fungsi, tapi itu bedanya udah masuk dalam kelas. Nah itu bedanya udah masuk dalam kelas. Nah kita mau manggilnya di sini aja ya. Oke, ini kita copy aja karena nilainya biar nggak ada kesalahan. Oke, main CPP. Main CPP ini sendiri adalah tempat memanggil fungsi yang udah kita masukkan ke header dan ke .h dan .cpp nya. Oke, karena tadi kita udah memasukkan fungsi tadi udah dimasukkan ke .h, sudah dimasukkan kan, terus sudah diproses, dihitung CPP, udah didefinisikan. Untuk selanjutnya kita masuk ke sini. Nah di sini kan ada tulisan hitung.hit. Nah ini kan tadi kita buat kelas namanya hitung. Nah ini nih hit ini adalah variabel. Jadi untuk memanggil kelas tersebut kita harus pakai hit dot bla bla bla. Hit dot fungsinya, nama fungsi bla bla bla. Oke. Nah di sini kan kita udah itu kan kita memanggil fungsi shopping karena shopping tadi sendiri sudah kita masukkan, sudah kita definisikan shopping di source-nya. Oke, sekarang kita tinggal masuk ketik hit. Kita cek ya. Shopping, kita hapus. Shop. Tuh, ada kan? Nah, udah ada. Padahal di atas tuh nggak ada didefinisikan shopping itu di mana. Kok nggak ada di sini kan? Di atas ini nggak ada. Nah, ternyata emang udah masuk dalam kelas. Pakai hit ini gitu. Oke. Sip. Kita coba lihat final bayarnya. Final bayar. Kita coba debug. Di build dulu. Save all. Ya sepertinya ada error. Maaf, error ini terjadi karena dari aplikasinya, dari softwarenya itu ada kesalahan. Jadi kalau kita mau ngedebug itu harus di restart dulu aplikasinya. Oke, kita lihat dulu ya. Kan tadi udah di save kan?
Oke, coba dulu. Oke, jadi tadi ternyata ada permasalahan karena directory-nya itu terlalu berantakan, jadi harus di close semua, di restart aplikasinya. Oke, jadi kita langsung saja ke run-nya ya. Kita klik run, sedang dibuat. Oke, tara hasilnya 2.405.700. Oke, sekian dari tutorial saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dilanjutkan kembali pada sesi berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriani akan melanjutkan tutorial membuat kelas yang sebelumnya telah dipaparkan oleh Nisa Munawar dan Abi Nurdin Tanjung. Sekarang saya akan memaparkan dari folder sebelumnya, yaitu ATM Rama. Oke, langsung saja. Nah, kita buka ATM Rama di sini, folder ATM Rama. Jadi sebenarnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa fungsi kelas itu sendiri itu fungsinya untuk mempersingkat line yang ada di main CPP Rama ini. Jadi cuman beberapa line aja, nggak sepanjang ini. Nah, pertama-tama kita blok yang kepala fungsi ini, habis itu kita copy, kita masukkan ke dalam headersnya, yaitu hitung.h. Kita masukkan di bawah diskon ini, di bawah tutorial sebelumnya kita paste. Lalu jangan lupa titik koma. Lalu kita buka lagi. Oke, lupa. Nah, agar expansi ini nanti ke detect gitu, jadi kita ke detect di hitung CPP ini, kita klik kanan di kata-kata expansi ini, habis itu refactor, habis itu kita klik add definition in hitung.cpp. Nah, kita langsung masuk ke hitung.cpp kan. Oke, kita langsung masukkan fungsi dari expand tersebut. Nah, kita blok, terus kita copy. Ini kan ada di hitung CPP. Kita paste. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di main CPP ATM Rama, karena kita memakai dua fungsi, lalu kita tambahkan lagi kepala fungsi, yaitu in tambahan. Kita blok, lalu kita copy. Nah, seperti sebelumnya, kita masukkan ke dalam hitung.h. Kita paste, titik koma, jangan lupa. Itu seperti yang expand, klik kanan, refactor, terus definition in hitung. Kita balik lagi ke ATM RAM. Kita blok fungsi dari integer tambahan ini, lalu kita copy, kita paste di sini. Nah, kita lihat lagi di ATM RAM. Nah, ternyata sudah langsung ke integer main. Jadi kita langsung copy ini,
agar dimasukkan ke main CPP yang tugas kelas ini. Kita paste di sini. Lalu di sini kita tambahkan hit dot. Jadi fungsinya ini agar dia memanggil expands yang sebelumnya kita tambahkan. Di sini juga kita tambahkan hit dot. Nah, sudah. Di sini kita debugkan. Titik koma. Coba kita build di sini. Iya, error. Nah, jadi ini tuh karena terlalu banyak yang kita buka, coba kita close dulu ya. Kita close. Nah, kita close dulu filmnya, lalu kita buka lagi Kitty Creator. Nah, kita buka di recent project, kita buka yang tadi kan ada di source. Nah, CPP kan, lalu coba kita build. Yeay, bisa. Coba kita debug. Nah, hasilnya tuh segini, 27.440.000. Nah, sekian tutorial kelas ATM Rama. Mengakhiri tutorial tugas 5 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.